Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk halaman 25, sifat yang ketiga, yaitu isti'ala lawan sifat istifal. Ini ditinjau dari naiknya suara ke langit-langit mulut. Nah, boleh ditambahkan tuh. Ditinjau dari naiknya suara ke langit-langit mulut. Yang ketiga coba tolong dibaca oleh Ummu Akila, silakan. Isti'la lawan sifat istifal. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Huruf isti'la berjumlah 7 yang tergabung dalam kalimat khuson dotin kil. Istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tipis. Huruf istifal selain huruf isti'la. Iya, jazakillah khairan. Sekarang kita lihat cuma isti'la naiknya suara ke langit-langit mulut. Jadi suaranya naik ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Bagaimana kira-kira menaikkan suara di dalam mulut? Gimana kira-kira? Pangkal lidah kita naik. Kemarin kan sudah saya jelaskan hukum asal lidah kita tuh dalam kondisi rileks, ya enggak? Kalau ngomong rileks. Nah, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la yang 7 ini, khusso, dhatin, qidh, itu menegang dia. Yang tadinya rileks menjadi menegang ke langit-langit mulut seperti ini. Lidah yang tadinya normal kondisinya, panjangnya normal, jadi abnormal. Kenapa? Karena ketarik ke belakang. Jadi menegang dia. Jelas ya? Coba kita ucapkan 7 huruf ini di dalam kalimat, perhatikan. Khusso, silakan. Khusso, dhatin, dhatin, qidh, khusso, dhatin, qidh, silakan. Bisa? Saya. Suaranya kayaknya bulat gitu ya. Di dalam mulut mengumpul semua, naik suaranya. Kemudian istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit. Jadi suaranya di bawah saja, nggak naik. Ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tipis. Ya, ini mudah ya. Huruf istifal selain huruf isti'la. Semuanya masuk ke istifal. Selain yang 7 huruf tadi. Baik, jadi kalau kita mengucapkan huruf-huruf isti'la, pangkal lidah, kuncinya di pangkal lidah. Kuncinya di pangkal lidah. Kalau pangkal lidahnya menegang, naik ke langit-langit mulut, insya Allah huruf yang dihasilkan tebal. Tapi kalau pangkal lidahnya rileks, ya, nggak menegang, nggak naik, suara yang dihasilkan otomatis tipis. Coba perhatikan. Kho, silakan. Kho. Kalau kho tipis gimana? Kha, itu tipis tuh. Tebalkan, maka kho, silakan. Baik, sekarang huruf sod. Perhatikan. So. Naikkan pangkal lidah. So. Kalau tipis gimana? So. Rileks aja lidah kita. Tipis insya Allah. Lidah kita rileks, tipis. Tapi lidah kita menegang, tebal insya Allah. Coba kita tebalkan sod sekarang. Perhatikan. So. As-so. Baik. Kemudian huruf dod. Perhatikan. Al-bo. Kalau tipis gimana? Addo. Tipis, rileks. Maka ketika ingin mengisti'lakan, menebalkan, maka pangkal lidah kita naik ke langit-langit mulut dan lidah dalam keadaan menegang. Begitu juga huruf ghain. Perhatikan. Agha. Kalau tipis gimana kira-kira? Agha, tipis.
maka tebalkan. Begitu juga to, perhatikan. At-to. At-to. Baik. Kemudian huruf qaf. Aqqa, silakan. Aqqa. Yang terakhir huruf dha, perhatikan. Adh-dha. Adh-dha. Baik, ya. Nah, istifal, huruf istifal selain huruf isti'la seperti huruf ba, ya. Ini masuknya istifal. Kemudian huruf ta tipis, ba, ta, sa, jaha, ya. Maka huruf-huruf tebal ciri khasnya ketika diberikan harokat fathah, bunyi vokalnya apa? O. Bunyi vokalnya O. Ketika diberikan harokat fathah, bunyi vokalnya O, itu termasuk huruf isti'la kecuali huruf apa? Ro, betul. Kecuali huruf ro. Kenapa kok ro nggak masuk ke dalam sifat isti'la? Dia masuk ke istifal, padahal dikasih fathah bunyinya O. Karena dia punya sifat arodiyah, tafkhim tarkik. Kadang dia tebal, kadang tipis. Ya, jadi sifatnya arodiyah, bukan sifat asli, bukan sifat dzatiyah atau lazimah. Baik, sekarang yang keempat. Itbaq lawan sifat infitah. Ini ditinjau dari sisi terkumpulnya suara. Kalau tadi istilah istifal, naiknya suara. Itbaq infitah, terkumpul suara di antara lidah dan langit-langit mulut. Jadi kalau istilah naik, suaranya naik, itbaq terkumpul, habis naik suaranya ngumpul di situ aja. Itu itbaq, melekat. Jadi secara bahasa artinya itbaq itu melekat, nempel, itu itbaq. Tolong dibaca oleh Bu Yanti, silakan. Ya. Itbaq lawan sifat infitah. Itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Huruf itbaq adalah shad, dal, ta, dha. Infitah adalah tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Huruf infitah selain huruf itbaq. Iya, jazakillah khairan. Jadi di sini kita lihat jamaah, itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Jadi suara ngumpul tuh antara lidah dan langit-langit. Hurufnya ada 4, shad, dad, to dengan dha. Huruf yang punya sifat itbaq sudah bisa dipastikan dia isti'la. Tapi tidak semua huruf isti'la bersifat itbaq. Mana saja huruf isti'la yang tidak bersifat itbaq? Yang pertama huruf kha, yang kedua huruf ghain, yang ketiga huruf qa. Ya, kha, ghain dengan qa. Kenapa? Karena dia tidak melekat. Itbaq itu artinya melekat. Ya. Sad, ya, melekat juga, suaranya naik. Setelah naik terkumpul di sana. Dad pun demikian. To, begitu juga dha. Jadi huruf itbaq itu tebal di atas tebal, tebal kuadrat. Ya, karena suaranya udah naik, sudah isti'la, kemudian ngumpul aja di sana. Baik, coba kita praktek. As-so, silakan. As-so. Si. Isli. Nah, itu ciri khas huruf itbaq ya. Makanya kalau qaf kasroh itu jangan seperti itu, bukan iqoi, enggak. Iqoi, karena dia enggak punya sifat itbaq. Hanya isti'la saja. Begitu juga huruf kha, ketika kasroh juga bukan ikhwi, enggak. Karena dia hanya punya sifat isti'la, biasa saja. Ikhi, iqi, ya. Begitu juga huruf ghain, ketika kasroh juga bukan ighi, enggak. Biasa saja, ighi. Karena dia tidak punya sifat itbaq. Ya. Adapun huruf-huruf itbaq, ciri khasnya karakternya ketika kasroh juga tebal. Perhatikan, isli, silakan. Sekarang huruf dot, idli, idli. Huruf to sekarang, idli. Huruf dha sekarang, idli. Coba ulangi dari sod ya, dari sod, isli, kemudian seterusnya. Silakan. Masya Allah ya, bagus ya. Kalau bareng-bareng. Sekarang satu-satu coba.
Dari kiri. Dari Sofi silakan. Dari Umakila kalau gitu mic-nya. Yasi. Belum? Itu masih isti'la tapi belum itbaq. Yasi. Belum, itu masih isti'la tapi belum itbaq. Kalau itbaq, isri. Yasi. Terus sekarang itu belum ya, belum dapat itbaqnya dot coba. Yadhi. Idhi. Yadhi. Nah, terus Yadhi. Yadhi. yang baru dapat itbaqnya harus dot. Yang so, to, dho itu belum dapat itbaqnya. Baik, coba terus. Paham nggak? Istilahnya dapat, itbaqnya nggak dapat. Paham ya? Isri. Coba ulang. Isri. Sama juga. Ini juga itbaqnya belum dapat. Jadi kalau huruf itbaq tuh tebal di atas tebal, tebal kuadrat. Isri. Yang harusnya isi. Jadi isli. Ya itu itbaq, melekat ya. Ulang. Isri. Hmm. Isri. Gimana? Isri. Lagi? Isri. Belum. Terus dot. Idhi. Lagi? Idhi. Ini istilahnya udah dapat tapi itbaqnya belum. Terus lanjut. To sekarang. Itwi. Lagi? Itwi. Itwi. Terus dho coba. Idhi. Gimana? Idhi. Ayo gimana? Bingung nyari lidahnya kemana nih, lidah aneh nih. Gitu ya. Ayo coba. Izzi. Bukan itu zai, easy itu easy ya. Easy going gitu. Ya, kalau dho ilwi. Gimana? Izzi. Belum. Malah lepas pakotnya. Coba ulang. Izzi. Belum dapat. Taib terus coba. Memang itbaq tuh agak-agak gimana gitu ya. Baik, terus. Yasri. Lagi? Yasri. Terus? Yadhi. Tapi jangan hamas itwi, enggak gitu. Yadhi. Enggak, ulangi. Yadhi. Dot itu rokhawah mengalir. Idhi, alirin aja. Yadhi. Terus? Terus to ya to. Yadhi. Idhi. Terus? Yadhi. Idhi. Ya, bagus. Terus. Isri. Lagi? Isri. Terus? Kurang itbaq, kurang tebal lagi. Isri. Isri. Idhi. Idhi. Izzi. Izzi. Bagus. Mana sebelah kanan? Nggak dingin kan tangannya ya? Ya, alhamdulillah. Terus makan gorengan masalahnya. Ilsi. Kurang, ini baru isti'la, belum itbaq. Ilsi. Terus? Ilzi. Ildi. Terus? Ilzi. To, dho aja masih isti'la tapi belum itbaq. Sod dan dotnya sudah betul, ya. Sifatnya sudah dapat semua. Terus? Isri. Jangan sing ya. Masuk ke hidung ya. Taib. Jangan, jadi lepas aja suaranya. Isri ya. Coba. Buset, lidahnya kayak mau ketelan gitu ya? Astagfirullahaladzim. Iya enggak. Jangan ditelan, ntar gimana? Nggak bisa ngomong. Jangan ditelan lidahnya, kasihan. Nanti nggak punya lidah. Jadi gini, suaranya biar nggak ke hidung itu dilepasin gitu ya. Dilepasin. Dilepasin. Jadi jangan telan. Aduh, kasihan ya. Ntar saya disalahin lagi. Habis belajar tajwid lidahnya. Gila, ngetelan katanya. Kenapa kok masuk di pangkal hidung? Karena mungkin nggak lepas. Coba. Coba. Si aja si. Si. Nah itu bisa. Siapa coba? Siapa? Bisa. Kan siapa gitu ya. Nah ini harusnya bisa. Isri coba. Isri. Itu masih masuk pangkal hidung ya. Masih. Coba ulang. Isri. Baik-baik ntar ketelan lidahnya ya. Coba sekarang dot dulu coba dot. Idhi. Idhi. Coba. Terus. Jangan juga masuk ke sini ya. Idhi coba. Lepasin aja suaranya. Terus. Coba dho. Idhi. Iya, dotnya nggak masuk pangkal hidung tuh ya.
Sod to-nya isti'lanya dapat, tapi itbaknya belum dapat, plus dilatih jangan sampai masuk pangkal hidung dan juga jangan nelan lidahnya sendiri. Ya kasihan lidahnya ketelen. Terus berikutnya. Jadi dalam ilmu tajwid nggak ada nelan lidah. Baik, nggak apa-apa. Terus berikutnya. Kalau sebentar, kalau nggak mau masuk pangkal hidung, suaranya lepas tuh. Lepasin aja. Lepasin. Walaupun sifatnya belum sempurna nggak jadi masalah. Karena kalau ditahan-tahan ke sini. Ya. Gitu. Terasanya kaku lidah kita. Kan hukum asal lidah kita kalau ngomong kan lemes ya. Lemes. Kemana mau dari mana ya? Dari mana? Apa kabar? Lemes. Tapi kalau kita mengucapkan huruf-huruf ini, yang tadinya lemes jadi kaku, menegang. Kenapa menegang? Karena kita tarik ke belakang. Iya. Terasa juga menegang, tidak rileks. Kalau lidah kita masih rileks, itu masih tipis keluarnya. Ya. Yes. Silakan coba, Bu. Bismillah. Isli. Jangan masuk pangkal hidung juga. Isli. Terus? Ilbi. Bukan bui, enggak gitu. Ilbi. Belum dapat. Ilbi. Belum, ulangi. Terus? Ilbi. Ketukar sama dot itu. Dot sekarang. Baik, yang dot belum dapat ya, sama dot. Terus berikutnya. Itbaknya belum dapat, Bu, itu masih isti'la. Isli. Terus? Idli. Iya, idli. Idli. Terus? Idli. Iya. Semuanya belum dapat itbaknya, baru dapat isti'lanya saja. Tayyib, nggak apa-apa. Berikutnya silakan. Masih isti'la itu belum dapat itbaknya. Isli, tebal. Nah, tapi nggak usah gini-gini. Isli sampai kayak gemes gitu. Isli gitu enggak. Coba ulangi. Jadi nggak ada makhluk leher bergerak, ini nggak ada. Iya. Tapi kalau buat mancing biar keluar itbaknya nggak apa-apa sih ya. Saya nggak bisa itbak kecuali leher saya begini. Ya udah nggak apa-apa. Isli udah jadi deh nggak apa-apa ya. Nanti lama-lama jangan begitu ya. Tapi kalau buat mancing pertama-tama nggak apa-apa. Iya. Apa yang do ya? Iya, yang dot. Ilbi. Nah, terus? Ilbi. Ya. Ilbi. Nah, bagus. Terus? Isli. Ulangi coba. Isli. Enggak, dia keluar rokhwah. Isli. Nah, terus? Dot. Ilbi. Tapi jangan masuk pangkal hidung, keluar suaranya rokhwah. Ilbi. Belum dapat, sekarang to aja coba. Ilbi. Tapi jangan masuk pangkal hidung. Bukan itiung. Bukan. Jadi nggak ada wawunya. Ilbi. Ulangi. Belum dapat to-nya. Ilbi. Iya. Ilbi. Nah, terus? Ilbi. Belum dapat dot-nya. Tadi to-nya sudah dapat ya. Baik, terus? Kurang tebal, kurang itbak. Isli. Nah. Ilbi. Nah, tuh ya. Terus? Bukan dui ya, tapi ilbi. Lagi? Belum, lagi? Belum, baru isti'la ya. Belum. Iya, to sekarang coba. Ulangi to. Belum. Ilbi.
Dha. Idhi. 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 Ya, dha-nya udah dapat nih. Dha sama ta-nya belum. Tayyib. Gimana kira-kira itbaq? Udah gampangin aja deh, sugesti gampang deh ya. Bisa, susah mungkin karena kita baru ketemu ya atau baru praktek gitu kan. Nanti lama-lama bisa. Bisa insya Allah. Tebal di atas tebal. Isti'la tebal, itbaq tebal di atas tebal. Kenapa? Karena huruf yang bersifat itbaq dia punya sifat isti'la. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sebelum kita lanjut. Coba bukunya ditutup. Ya, bukunya ditutup. Jawab pertanyaan sama saya bareng-bareng aja, sama-sama. Ayo silakan. Iya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita mengajarkan Al-Quran tuh nggak harus menunggu kita sampai benar-benar mahir banget. Ya. Kalau gitu cuma sedikit mengajar Al-Quran. Kesian, anak-anak kita masih banyak yang perlu belajar. Tapi kita dengan mengajarkan, ya insya Allah Allah kasih barokah kita, ilmu kita barokah, kemudian bertambah insya Allah. Kita dengan mengajarkan ilmu berkurang atau bertambah kira-kira ilmu kita? Bertambah, semakin bertambah. Ya, jadi jamaah dengan mengajarkan semampunya, makanya kita mengajarkan semampunya. Saya baru bisa dotnya cuma segini nih, baru 5% dotnya umpamanya. Dotnya baru 30% dot. Atau sodiknya baru 10% gitu. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kita ajarkan sesuai dengan kemampuan kita sambil kita terus mengupgrade ilmu kayak gitu jemaah. Ya. Kalau nunggu sampai mahir mau sampai kapan kita, ya kan? Jadi mengajarkan Al-Quran tuh nggak harus nunggu kita sampai mahir, sampai hafal 30 juz ya, sampai hafal Jazariyah, sampai hafal Tuhfatul Atfal umpamanya nggak harus. Kita sudah mampu, sudah belajar ya, kemudian sudah ada guru yang membimbing, ya. Insya Allah bisa kita ngajar. Ya. Sambil terus mengupgrade. Ya Bu. Huruf sad nggak bisa, yang satu nggak pakai itbaq karena dia kalau sad umpamanya nggak pakai itbaq hanya istilah saja ya, si, sedikit saja tuh, si. Tapi kalau dengan itbaq, si. Istifal saja, istilah saja, si. Dengan itbaq, si. Beda atau sama? Beda. Pokoknya kalau itbaq tuh tebal di atas tebal. Makanya qaf kasroh, kha kasroh, ghain kasroh, suaranya nggak ada ui-ui-nya, nggak ada. Karena dia hanya punya sifat isti'la. Qaf kasroh, nggak bisa kita baca ui, enggak, itu itbaq kalau gitu tuh. Ya, mustaqim, itbaq. Qaf punya itbaq nggak? Nggak punya, berarti mustaqim biasa. Qi, bukan qi. Kalau qi udah nempel banget itu. Begitu juga ghain kan istilah tuh. Punya itbaq nggak? Nggak punya. Ketika kasroh nggak boleh kayak itbaq. Ghi. Ya, ghi enggak. Biasa saja. Ghi. Kenapa? Karena dia hanya punya isti'la. Begitu juga huruf apalagi? Kha kasroh. Enggak boleh kita baca kha kasroh dengan itbaq. Khri. Enggak. Biasa saja. Khi. Jelas ya? Nah, kalau itbaq istilah punya, itbaq punya, udah naik suaranya, ngumpul di situ terus semuanya, nggak kemana-mana. Tebal di atas tebal. Berarti kalau shad, sli, wi. Jadi ngumpul semuanya bulat di sana, tebal. Ya. Dan memang perlu banyak latihan huruf-huruf tebal gitu kan. Jelas ya? Ada lagi nggak pertanyaan? Memang kalau belajar sifat huruf ini agak kompleks dia. Sudah ditutup bukunya? Coba ditutup dulu. Jawab pertanyaannya sama-sama. Atau bikin grup A dan grup B. Wah, banyakan B.
Oh iya, A, B, C. Ya. Grup A dulu. Jawab pertanyaan saya. Kalau nggak bisa saya lempar ke grup B. Bukan orang yang lempar gitu enggak. Pertanyaan buat grup A, sebutkan sifat huruf. Sebutkan huruf pada sifat syiddah. Belum musyawarah mufakat belum kira-kira? Tadi ada khilaf masalahnya. Apa? Jidoqatin bakat ya, 100. Buat grup B, sebutkan huruf hamas. Gimana? Ulangi lagi coba. Iya, betul, 100. Grup C, huruf isti'la. Apa? Huruf itbaq. Lagi ulangi coba. Huruf bainiyah. Belakang ya, huruf syiddah. Huruf rokhawah. Gimana? Huruf jahar. Yang lain gampang banget gitu ya. Yang belakang huruf infitah. Selain huruf itbaq. Baik ya. Baik. Jelas ya, sifat huruf yang punya lawan sudah kita bahas. Sekarang sifat huruf yang tidak punya lawan. Halaman 26. Di sebagian kitab tajwid, di sifat huruf yang punya lawan ada satu lagi sebenarnya ya. Kalau di metode Syafi'i nggak ditampilkan, nggak dicantumkan, yaitu sifat idlaq dan ismat. Kenapa nggak dicantumkan? Karena dua sifat ini kata para ulama tidak bersinggungan langsung dengan ilmu tajwid, tapi bersinggungan langsung dengan ilmu lughah, bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi jangan bingung yang belajar kitab lain ada satu sifat lagi idlaq ismat. Ya bisa, karena Ibnul Jazari juga menyertakan sifat itu. Tapi para ulama menurut pendapat yang rajih itu berhubungan langsung dengan ilmu bahasa Arab, ilmu lughah. Ya, kita lanjutkan di halaman 26, sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Silakan dibaca. Ya, Ummu Atikah silakan. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan yang pertama sofir, yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Sifat ini terdapat pada huruf shad, zai, dan sin. Iya, jazakillah khair. Jadi ingat tadi sofir kan sudah kita singgung ya. Sofir ini sifat-sifat yang tidak punya lawan. Kalau tadi kan ada lawannya hamas, lawan jahar, syiddah, lawan rokhawah. Ini 8 sifat ini nggak punya lawan. Yang pertama sofir, tajamnya suara. Kenapa kok tajam? Karena dia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua ujung gigi seri atas dan bawah. Kebetulan 3 huruf ini makhrajnya sama. Di mana? Ujung lidah ketemu gigi seri bawah. Keluar 3 huruf ini kan. Sin, zai, sama shad. Makanya tadi saya bilang kalau mengucapkan 3 huruf ini gigi jangan sampai beradu tuh. Gigi atas, gigi bawah jangan beradu, gigi seri jangan. Ada celah sedikit sisakan tuh. Biar sifat sofirnya ada. Ya, ada huruf sin keluar dari celah-celah. Ada huruf zai dan ada huruf shad. Karakternya ketika kita mensirkan bacaan zikir-zikir salat atau bacaan-bacaan Al-Quran, sir ya, maka 3 huruf ini punya karakteristik yang berbeda daripada huruf yang lainnya. Kalau kita salat umpamanya, zikir salat ketika ruku apa? Subhana rabbiyal azim gitu kan ya. Kalau kita lirihkan gitu tuh ya. Itu safir. Kenapa dia seperti itu? Karena keluar dari celah-celah yang sempit. Ada sebagian yang mengatakan seperti suara desisan, desis. Ada yang seperti suara bangau. Nggak tahu bangaunya dari mana tuh suaranya. Yang jelas dia seperti suara mendesis. Coba perhatikan, kita baca surat An-Nas di sini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Silakan.
Ada berapa huruf safir di sini yang bersifat safir? Ada 2, yaitu huruf sin dan sod. Waswisu ya, waswisu. Kalau kita sirkan juga sifat safirnya nampak. Ya. Itu safir. Ya. Baik, jelas ya sifat safir. Kemudian yang kedua qalqalah. Silakan baca Bu Muji, silakan. Qalqalah yaitu memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harkat yang ketiga. Sifat ini terbagi pada 5 huruf yang tergabung dalam kalimat qutbu jaddid. Iya, jazakillah khairan. Qalqalah artinya memantul. Memantulnya suara pada huruf ketika sukun. Ingat, ketika sukun baru ada pantulan. Ketika hidup ya berarti bukan termasuk pantulan. Ya, jangan dipantulkan. Tanpa terpengaruh dengan harokat yang 3. Ini catatan paling penting nih. Tanpa terpengaruh dengan harokat yang 3. Maksudnya apa harokat yang 3? Fathah, kasroh, dhammah. Berarti kemana hasil pantulannya? Imalah sughra, bukan ke fathah, bukan ke kasroh, apalagi dhammah. Tapi di sini nggak dijelaskan. Di kitab lainnya dijelaskan. Ya. Ketika saya daurah di Bandung dijelaskan ke imalah sughra di sana. Imalah sughra itu seperti apa? Seperti orang Melayu. Kemana, siapa? Ya. Kalau imalah kubro seperti orang Betawi, siapa jadi siapa, kemana jadi kemani. Dan sifat ini tergabung dalam kalimat qutbu jaddin. Kalau dulu kita ngafalnya apa? Ya, karena kadang-kadang juga habis di toko bajunya, maka kita sekarang menghafalnya qutbu jaddin. Ya. Coba qutbu jaddin, silakan. Iya, ini 5 huruf qalqalah. Sudah populer insyaallah. Contohnya perhatikan, lam yalid wa lam yulad. Silakan. Lam yalid wa lam yulad. Kaidah dalam mengqalqalahkan, yang pertama ringan dan yang kedua mengalir. Itu kaidah dalam memantulkan huruf qalqalah. Ringan kemudian mengalir. Jangan dijeda-jeda. Berusaha ingin menampilkan bunyi qalqalahnya sehingga terjeda-jeda. Itu juga termasuk kesalahan. Contoh, nggak usah diikutin ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid wa lam yulad. Kalau baca Al-Ikhlas dia seperti ini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Seolah-olah menambah huruf. Huruf apa yang ditambah kira-kira? Hamzah sukun. Kalau baca qalqalah seperti itu dia menambah hamzah sukun. Contoh, qul huwallahu ahad. Habisnya tenggorokan bawah, hamzah sukun. Allahus samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, berarti dia nambah huruf hamzah sukun. Maka ketika mengqalqalahkan ringan, mengalir. Contoh, qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yalid yulad. Yalid yulad. Ngalir ringan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengalir ringan. Jangan dijeda-jeda. Jelas ya? Atau dinabarkan. Ini juga banyak nih. Huruf-huruf qalqalah dinabarkan juga salah. Nggak ada nabar dalam qalqalah. Contoh. Ya di sebagian sekolah ada nih. Bahkan di kutab kayak gitu. Ya. Qul huwallahu ahad. Nah itu nabar tuh. Allahus samad. Lam yalid. Ya orang ngaget-ngagetin. Kok marah-marah? Baca Al-Ikhlas. Santai dong gitu ya. Jadi nggak dinabar-nabarkan. Dan itu ada tuh ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu pas dicek darahnya tinggi tensinya. Ya, jadi baca Al-Qur'an tuh tensi kita normal jemaah, bukan malah tinggi. Jadi enggak ada nabar dalam qalqalah ya. Nah, coba kita lihat halaman 83. Ini sekilas saja untuk menambah wacana keilmuan ya. Halaman 83 mengenal nabar.
Naber ya, naber terdapat dalam 5 posisi. Yang jadi pembicaraan sekarang di posisi nomor 1, wakof pada huruf bertasydid selain gunnah, mim dan nun, dan huruf qalqalah. Ya. Huruf qalqalah ketika dia bertasydid itu tidak ada naber, begitu juga kalau dia sukun juga tidak ada naber. Jelas ya? Contoh surat Al-Lahab. Kan terakhirnya tuh ayat pertama ba tasydid ya enggak? Qalqalah kan itu jangan dinaberkan tuh. Contoh yang salah. Tabbat yada abi lahabi wa tab naber tuh. Enggak boleh. Ya. Menurut siapa? Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Ya. Baik. Kecuali pada huruf bertasydid selain gunnah dan huruf qalqalah. Al-hayy wa bath. Nah, itu apa namanya? Naber boleh. Mustaqir boleh ya. Wa bidun fatol. Nah, itu juga naber. Nanti kita bahas nanti insyaallah. Baik. Kita kembali lagi di halaman 26. Qalqalah terbagi menjadi 2 bagian. Silakan lanjutkan Bu Puji. Bu Puji dulu, habiskan dulu qalqalah ya. Qalqalah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama qalqalah kubro. Apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid atau tidak. Contohnya baca. Enggak usah, langsung yang B sekarang. Yang B qalqalah sugro. Apabila huruf qalqalah ada di tengah atau di tengah kata atau kalimat. Iya, jazakillahu khairan. Jadi qalqalah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama qalqalah kubro, yang kedua qalqalah sugro. Qalqalah kubro, pantulan yang kubro. Kubro itu apa? Besar. Ya. Ular yang besar berbisa apa? Kobra dari kubro diserap sama bahasa, nyerap dari bahasa Arab. Kubro, kobra. Ya enggak? Besar. Apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid ataupun tidak. Jadi qalqalah kubro itu bukan di akhir ayat jamaah. Kita waqaf di mana saja pada huruf qalqalah, dia jadi qalqalah kubro. Jadi ada sebagian memahami di akhir ayat baru kubro, tengah-tengah sugro. Enggak. Kubro itu kalau waqaf kita berhenti di huruf qalqalah otomatis menjadi sukun dan dia jadi qalqalah kubro. Itu mesti ditekankan sama anak-anak didik kita ya. Murid-murid kita ingat ya, qalqalah kubro itu enggak selalu di akhir ayat. Kalau kalian berhenti waqaf ya, maka dia jadi qalqalah kubro, pantulan yang besar. Jelaskan pantulannya, ringan dan mengalir. Dahulu di cetakan pertama metode Syafi'i ketika dulu nih warnanya belum hitam. Dulu warnanya putih, sama kayak Hajar Aswad. Dulu warnanya putih. Sekarang jadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Tapi kalau ini enggak, penerbitnya mengubah jadi hitam jemaah. Dulu pertama keluar tuh putih bukunya, Ana punya ya. Tapi bukan akibat dosa manusia, akibat percetakannya mengubah warna hitam. Nah, dulu ini ada 3 jemaah dulu. Yang pertama qalqalah akbar, yang kedua kubro, yang ketiga sugro. Ada 3. Cetakan berikutnya dirubah sama penulis ya, Ustaz Kurnaidi dan Ustaz Nizar. Tinggal 2 saja. Nah, huruf-huruf bertasydid, huruf-huruf qalqalah yang bertasydid dahulu dimasukkan ke dalam qalqalah akbar. Ya. Di sebagian kitab tajwid juga demikian. Jadi jangan bingung. Ya. Tapi sebagian para ulama masukannya juga termasuk qalqalah kubro. Ya udah jadiin 1 aja selesai. Ya. Sebagian kitab tajwid itu ada yang menamakannya qalqalah akbar kalau huruf qalqalahnya bertasydid. Seperti contoh yang mau kita baca nih. Di sini surat Al-Lahab di ayat 1 di akhirnya ini ba-nya bertasydid. Dahulu namanya qalqalah akbar. Tapi sekarang digabung menjadi qalqalah kubro, ya. Baik, perhatikan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Silakan. Jadi kalau ada huruf qalqalah bertasydid, kita mau waqaf di sana, jeda dulu. Kurang lebih 1 harokat. Watab be. Coba. Watab be. Iya, jadi bukan langsung dipantulkan. Watab, salah. Kalau bertasydid, jeda dulu 1 harokat. Watab be. Silakan. Jangan terlalu lama ya. Watab
kasihan yang nunggu. Kelamaan buruan kol-kolahin gitu. Kelamaan gitu kan. Baik. Jadi watab jelas ya. Dahulu digolongkan ke dalam kol-kolah akbar. Di sebagian kitab tajwid ini dinamakan kol-kolah akbar. Jadi jangan bingung. Di An-Naba juga ada tuh qaf tasydid. Di ayat mana? Ada yang ingat nggak? Bunyinya gimana? Qafnya tasydid, waqaf di situ. An-Naba. Dzalikal. Nah, qafnya kan tasydid. Jadi gimana kira-kira berhentinya? Dzalikal yaumul. Nah, gitu. Ke fathah atau ke imalah sugro? Berarti bunyinya haqqo, kayak seolah-olah kayak fathah atau gimana? Mirip ke o. Haqqo. O tebel. Mengikuti sifat qaf isti'la. Haqqo, bukan haqqo. Kalau haqqo ya fathah juga, apa faedahnya dia sukun? Ya, haqqo gitu. Banyak ya di beberapa ayat. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya surat Al-Falaq. Qafnya tidak bertasydid, berarti langsung dipantulkan. Perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Al-falaq. Iya. Jangan dinabarkan al-falaq, enggak. Ya. Pernah dengar enggak ada orang baca qol-qolah kayak gitu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq gitu. Pernah? Nah, itu salah tuh dinabarkan. Tapi Al-Quran itu jamaah ya, tergantung siapa yang mengajarkan sebenarnya, kata para ulama. Ya, kita membaca Al-Quran tergantung dari siapa kita mengambil ilmu. Pasti terpengaruh sama gurunya, ya, sama gurunya. Makanya belajar tuh harus banyak guru. Ya, jangan fanatik sama satu guru. Oh, saya fanatik nih sama Ustadz Fulan nih, nggak boleh. Ya, sama guru, tapi gurunya akidahnya yang selamat ya. Manhajnya yang bagus, karena dari situ dia suka nyebar-nyebar syubhat biasanya. Dari pelajaran Al-Quran, dia ikut seneng ya, dikasih syubhat. Karena sudah terdoktrin kalau belajar Al-Quran salah, betul, akhirnya dikasih syubhat, ya nurut. Gitu kan? Baik, kita lanjutkan. Qol-qolah sugro sekarang. Sugro artinya kecil ya, pantulan yang kecil. Apabila huruf qol-qolah ada di tengah kata atau kalimat. Nah ini di tengah kata atau kalimat. Kalau tadi kubro ketika waqaf berhenti. Sebagian orang ketika mengkol-kolahkan dengan kol-kolah sugro itu di jeda-jeda. Yang tadi saya contohkan ini termasuk kekeliruan dalam memantulkan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf kol-kolah. Baik, perhatikan. Contoh yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Silakan. Jadi bukan qad af enggak, tapi qad af ringan mengalir, ya. Baik, berikutnya fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Silakan. Muqtadir. Roknya tipis apa tebal? Tipis. Berarti kalau tipis jangan maju bibirnya. Kalau maju tebal tuh. Muqtadir. Wah, tebal jadinya. Senyum terus. Muqtadir. Tadir. Tipis. Maju sedikit jadi tebal tuh rok. Muqtadir. Muqtadir. Tebal. Muqtadir. Dir. Senyum. Tipis dia jadinya. Ya. Kita ulang. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Silakan. Iya. Ada berapa qol-qolah sugro di ayat ini? Yang pertama di mana? Maqa. Yang kedua sid. Yang ketiga muqa. Ringan mengalir imalah sugro. Prinsipnya gitu. Kalau qol-qolah prinsipnya ringan mengalir imalah sugro. Ya.
Berikutnya liyunfiq dzu sa'ah. Silakan. Iya, ulangi dari qad aflahal, silakan. Terus Terus iya. Mau coba satu-satu? Anak sama-sama Ustaz nggak kelihatan salah. Ya udahlah nggak apa-apa. Baik, sekarang yang ketiga lin. Iya, silakan. Betul. Semua yang wakaf itu namanya qalqalah kubro. Tapi bedanya antara tasdid dengan yang tidak tasdid. Ya, kalau yang tasdid dijeda dulu satu harokat. Watab be hak dan seterusnya. Ya. Adapun yang langsung sukun tidak bertasdid langsung dipantulkan saja. Tapi intinya wakaf, gitu ya. Baik. Ada lagi jemaah ingin bertanya mungkin? Jelas? Sekarang yang ketiga lin. Lin itu sifat. Ya, lin itu sifat tapi dia bisa jadi hukum ketika masuk bab mat, namanya mat lin. Itu namanya hukum. Mat lin itu hukum tapi kalau lin saja sifat. Apa itu lin? Silakan baca, Bu. Ya. Saya nyala? Ya. Lin yaitu keluarnya suara huruf dari mahrojnya dengan mudah. Sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu ya sukun dan waw sukun, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Iya, jazakillah khair. Lin adalah keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah. Atau intinya mengeluarkan suara huruf dengan mudah. Sifat ini terdapat pada dua huruf, ya sukun dan waw sukun, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Gampang ya sukun atau waw sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, coba perhatikan. Khaufun. Khaufun. Mana linnya? Waw sukun sebelumnya fathah. Dia jadi hukum kalau cara bacanya gimana? Kalau jadi hukum. Khauf jadi hukum. Hukumnya apa? Matlin. Kalau udah bicara matlin itu hukum. Kalau lin sifat. Jelas ya? Jadi bedakan antara sifat sama hukum. Lin sifat, matlin hukum. Ya. Kapan dia jadi sifat? Kalau diwasol. Contoh tadi, khaufun, silakan. Ketika wakaf jadi hukum matlin. Khauf, matlin, hukum. Tapi kalau bacanya wasol, khaufun jadi sifat, lin sifatnya. Berikutnya, haitun, silakan. Haitun. Iya, mana linnya? Ya sukun sebelumnya fathah. Nah, ketika ya sukun sebelumnya fathah, sebagian orang mengimalahkan, ini juga salah. Secara tidak sadar mungkin ya. Kebanyakan sih secara nggak sadar. Nggak sengaja gitu, tapi ini termasuk kesalahan. Kalau guru yang cermat, yang detail, dia tahu tuh. Linnya miring ke imalah, dan ini banyak. Contohnya tadi, haitun, haitun, Zainabu, jadi Jainabu. Laila jadi Laila gitu kan. Wailul jadi Wailul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Oh, kalau guru yang peka bukan imalah, bukan wailul tapi wailul. Wailul. Jadi kena makhraj ya. Ya sukun itu kena makhraj ya-nya. Begitu juga khaufun kena makhraj wawunya. Kebanyakan surat wailul likulli al-humazah itu linnya itu miring ke imalah biasanya sebagian anak-anak ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau mau miring sekalian pakai qiraat Qalun atau Warsh, Imam Warsh itu miring benar ke Tapi linnya enggak miring. Ada rumus-rumusnya, bukan wailul tapi wailul likulli humazatil lumazah umpamanya. Allazi jama'a malan wa 'addadih. Yahsabu annama lahu Masya Allah, dan menguasai ilmu qiraat semuanya.
Baik, yaitu kolun atau warsh. Dibacanya tapi nggak semuanya. Berikutnya coba baitun. Ya, sebagian orang miringkannya baitun, baitun. Ya. Kalau menjadi hukum gimana cara bacanya? Bait, Rabba hadzal bait. Sempurna linya, bukan Rabba hadzal bait. Ya, bait, salah. Jadi kalau kita nanti jadi guru Quran harus teliti ya, peka. Peka nggak kupingnya jemaah? Ustaz, saya mau peka banget. Ustaz, ada suara dikit aja bangun tidur saya peka. Gitu, bukan peka itu maksudnya ya. Peka kalau misalnya salah tuh anak ya, yang harusnya nggak miring, kayak malah dia miringin ya. Yang harusnya nggak tashil ya tashilin. Baik. Sepertinya ada plastik di luar tuh ya, maaf. Ada yang belanja online mungkin? Oke. Tenang jemaah, fokus dulu ya. Saya tahu perutnya udah mulai bunyi. Ya. Bunyinya isti'la lagi. Sama itbak, ngumpul semua di sini. Saat bukan cuman ini perut saya udah itbak nih. Sama lah. Baik. Syukur. Baik ya. Mungkin ada yang mual kali belajar itbak terus gitu kan. Sampai lidahnya mau ketelan gitu. Iya. Susah, baik. Itu lin ya. Jadi lin itu semuanya kalau kita bicara lin atau bicara matlin itu ada di surat Quraisy. Terkumpul matlin itu di surat Quraisy. Dengan catatan diwakafkan setiap akhir ayat. Ya. Li ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Dan cara melinkan seperti itu. Mudah, gampang. Bukan was-sayf. Jadi kalau ada anak-anak baca lin kayak gitu, salahin tuh. Li'ila fi Quraisy. Quraisy itu bukan lin tuh. Yang lin itu Quraisy, Roish, bukan Roish. Beda nggak antara Roish sama Roish? Beda. Itu cara melinkan, mengeluarkan suara dengan mudah. Bukan Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Sayf bukan lin. Kalau mat lin sayf. Soif, bukan soif. Jelas ya? Nah itu mesti peka juga. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Lin, betul, matlin. Sayf. Falya'budu rabba hadzal bait. Lin. Yang bukan lin, rabba hadzal bait. Bukan lin. Bait, itu bukan lin. Lin, bait. Rabba hadzal bait. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak di lin? Ada nggak yang mendapati anak-anak baca kayak gitu? Ada ya. Gurunya bacanya gitu nggak? Wallahu a'lam deh Ustaz. Kayaknya sih gitu ya. Baik. Jadi kalau ada anak-anak baca matlin kayak gitu dibetulin tuh. Lin tuh bukan kayak gitu, bukan Quraisy, bait, khauf. Khauf bukan khauf, tapi khauf, bukan bait, tapi bait. Jelas ya? Itu semuanya terkumpul di surat Quraisy. Quraisy. Jadi kalau mengetes anak-anak tentang lin, baca aja surat Quraisy. Benar nggak tuh linnya? Kalau dia masih baca ila fi Quraisy, salah. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf, salah. Was-sayf, was-sayf ya. Baik. Kemudian sekarang kita masuk yang keempat, inhiraf. Silakan baca. Fadia ya, silakan. 4. Inhiraf, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Sifat ini terdapat pada huruf lam dan ro. Iya.
Jazakillah khair. Inhiraf yaitu menyimpangnya suara. Suara huruf karena alirannya nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Terhalang oleh lisan yang mengangkat ke atas. Suara mau keluar nih, ilustrasinya jemaah. Ini dari tenggorokan, suara mau keluar, kehalang dia sama lisan yang naik. Harusnya keluar dengan mulus, tiba-tiba lidah naik, tak gitu kan. Akhirnya suara menyebar nih. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Akhirnya keluar juga. Ada juga menyimpangnya ke atas. Set, baru keluar nukik, keluar lewat mulut. Nah, ada 2 huruf di sana. Yang pertama huruf lam dan yang kedua huruf ro. Beda, simpangannya beda nih. Menyimpangnya beda antara lam sama ro suaranya. Kalau lam, karena yang terangkat di ujung sisi lidah, kan ujung sisi lidah kan sini nih. Terangkat ke gusi-gusi atas kan, semuanya begini nih. Lebar dia. Jadi suara dari dalam tenggorokan, dari rongga mulut mau keluar, pecah dia. Pecahnya kemana kira-kira? Kanan dan kiri. Karena di sini ujung lidahnya main semua ke atas. Ya, sehingga suara yang mau keluar ketutup sama lisan. Pecah ke kanan dan ke kiri. Maka lihat gambar tuh pada lam. Ya. Suara dari dalam mulut pengen keluar terhalang oleh lisan yang ke atas. Mengangkat ke gusi-gusi atas. Sehingga menyimpangnya ke kanan dan ke kiri. Coba. Allah. Silakan. Al. La. Al. Terasa nggak ada simpangan di kanan kiri? Terasa ya? Udah bilangnya terasa lah. Ya, ya emang begitu jamaah. Karena kenapa lidah kita mengangkat? Ya. Coba al. La. Allah. Terasa sekali ada sedikit simpangan di kanan dan kiri. Ro, kalau ro simpangannya kemana sih menyimpangnya suara? Dari belakang. Kalau ro beda lagi. Yang kalau lam tuh kanan kiri, kalau ro dia ke ujung. Lihat gambar tuh. Suara dari dalam mulut menyimpang ke ujung lidah. Karena lam beda sama ro. Walaupun sama-sama di ujung lidah. Kalau ro keluarnya dari awal punggung ujung lidah sini nih. Bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ya, gusi gigi seri atas. Jadi di sini masih ada celah dia. Di sini masih ada celah. Kalau lam kan tadi semua nempel ya ke gusi. Kalau ro hanya ke 2 gigi seri atas atau gusi gigi seri atas. Sehingga suara dari dalam tuh menyimpangnya ke tengah dia. Ke tengah kemudian keluar. Coba. Ar-ro. Ar-ro. Terasa menyimpang di tengah? Terasa ya? Udah lah, terasa aja lah. Emang begitu jamaah ya. Kenapa? Karena yang mengangkat itu ujung lidah sini. Beda kalau lam. Kalau lam semuanya nih sini. Rata ke langit-langit mulut. Sehingga pecah suaranya kanan dan kiri. Baik. Kita cukupkan sampai inhiraf terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan sampai gunnah. Ya. Setelah itu selesai sifat huruf. Ya. Ya, jadi matin. Wasal jadi lin, sifat. Misalkan li'ilafi Quraisyin ilafihim. Quraisyin ilafihim. Quraisyin, Raisyin. Bukan Quraisin, Quraisyin. Di isti'adzah juga banyak yang salah ya. Ada lin di sana. Di mana asyaitoni. Sebagiannya agak sulit melinkan. Sebagiannya membaca asyaitoni, asyayito, syayito. Nah, ini juga salah. A'udzu billahi minasyaitoni, syaitoni. Padahal lin, syaito. Ya enggak? Sebagian masyarakat kita kesulitan lin. Ya, makanya miring ke syaiton jadi apa? Setan, udah setan gitu kan. Di ta'awudz masih banyak yang salah. Coba anak-anak baca ta'awudz. Perhatikan linnya, benar enggak? Kalau dia baca asyayitoni, asyayi, bukan lin itu. Ya-nya malah kasroh, syayiton. Tasdid kemudian kasroh. Tapi kalau dibaca asyayitoni, syayito. Kan lin itu prinsip mengeluarkan suara dengan mudah. Mudah. Coba asyayitoni, silakan. Mudah enggak? Mudah, bukan asyayitoni, syayitoni. Atau miring ke asyaitoni, syayitoni. Ini juga salah. Jadi rawan pada lin itu yang pertama miring ke imalah, yang kedua nambah harokat.
Yang tadinya sukun, ya-nya sukun jadi kasrah. Syayito, ya. Itu yang rawan dalam lin. Jadi kalau bisa kita peka tuh dengerin anak didik kita atau murid-murid kita peka tuh. Tapi kalau udah sekali dikasih tahu nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, ya udah. Ya, belajar lagi di rumah, latihan lagi ya. Gitu. Biar anaknya juga nggak takut. Jangan sampai dia mau ke TPA jadi momok gitu. Aduh, nanti saya paling nggak bisa, minder nih teman-teman pada bisa, saya nggak bisa sendiri tuh. Akhirnya nangis dia. Jangan sampai seperti itu. Jangan bikin anak didik kita minder, ya nggak. Terus motivasi walaupun dia nggak bisa, kamu tuh sebenarnya bisa, ya. Tapi nggak tahu bisanya kapan gitu. Kamu tuh bisa sebenarnya, cuman kamu kurang latihan. Teman-teman kamu kayaknya pada latihan. Coba deh kamu latihan, pasti besok bisa gitu ya. Insya Allah besok bisa. Semangat dia latihan terus di rumah. Daripada kita mencela kan, dasar kamu nggak bisa. Ya. Kamu ketinggalan tuh sama si Fulan, sama si Alan, gitu kan. Jadi kita motivasi terus. Motivasi terus dipuji. Ya, dipuji itu. Kan manusia suka nggak sama pujian? Suka. Anak-anak yang nggak bisa dipuji. Sebenarnya kamu tuh udah bagus ya. Kalau dilihat-lihat kamu tuh sudah bagus. Tapi sayang nggak ada yang ngeliatin kamu, jadi kamu nggak bagus gitu ya. Jadi dipuji. Anak-anak tuh senang sama pujian. Masya Allah, bagus ya. Kalau salah jangan langsung salah, jangan gitu. Dia baca salah, coba lihat lagi, hati-hati, nanti dulu, tunggu sebentar, gitu kan. Jangan salah, wah langsung dia mungkin minder ya. Apalagi salahnya sampai keras. Biar teman-teman yang lain salah gitu kan. Masya Allah. Dia langsung nengok teman kanan kirinya gitu kan. Langsung down dia. Duh besok lagi gak mau ngaji deh, salahin terus. Jadi hindari kata salah kalau bisa. Keliru, kurang tepat. Nanti dulu, lihat lagi coba gitu kan. Kalau udah gak bisa dibimbing kayak gitu. Kecuali kalau udah keterlaluan. Udah keterlaluan gitu kan. Troublemaker maksudnya. Iya, troublemaker baru tuh dinasihatin. Baik, kita cukupkan jamaah, kita lanjutkan ba'da zuhur. Jam berapa? Jam 1 lah insyaallah ya. Mau jam berapa lanjut? Jam berapa? Jam 1? Jam setengah 1? Apa jam 3? Ya udah jam 1 nggak apa-apa ya, santai-santai dulu ya. Materi kita cuma dikit lagi kok. Ya, tinggal 4 nomor lagi. Setelah itu ujian ya. Enggak lah, nggak usah ujian ya, enggak. Nanti habis kitab ini kan makhraj sama sifat kita fokusnya, nanti berikutnya baru kita masuk Iqra tamhid qiraati itu. Ya nanti baca satu-satu. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.